HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot, berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan pala karmanya. Karma di Eva di Karaste, Mapalesu Kadasana. Tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan pala karmanya. Dan pemirsa, inilah program ketiga high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai teman-teman. Hai. Yuk kita mewarnai ikan dalam seri mewarnai anak Hindu satwa Hindu. Tapi kita dengar kisah ikan ini dulu yuk. Yuk. Ikan. Dalam Matsya Purana, Maharasa Manu menyelamatkan ikan kecil. Ternyata Awatara Wisnu yang membesar dan menyelamatkan dunia dari banjir besar ke keserakahan raksasa. Wah, menarik sekali ya. Yuk kita mewarnai. Ayo Kak Tika. Siswa-siswi yang utama, pencerahan mengejar cita-cita masa depan, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang Sibuk harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Kalau gitu, Wow, teman-teman Swindu, ini bagus banget untuk memperkenalkan dan melatih anak-anak mengenal satwa Hindu dengan terapan warna di atas gambar. Kalian bisa melatih banyak gambar. Semoga bermanfaat dan
Bukan apa yang Anda impikan, bukan pula apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula yang Anda katakan. Tapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian, pikiran, ucapan Anda tentang Hindu Dharma. Saya Punta untuk Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa, kali ini saya kabarkan ada hal yang berbeda. Ngopi Esko on the spot, exploring, sharing, dan coaching dari Courtyard Cottage Handala Golf Bedugul. Saya Diah Parisia ditemani Pak Suyoga akan ngopi ngobrol inspiratif tentang hal yang sangat aktual, Mahardika dari kacamata arsitektur. Seperti apa? Kita lihat setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa, kita kembali lagi di kedai ngopi Esko on the spot. Pak Suyoga, Napi Orti. Kita akan ngomongin arsitektur di tengah sebuah suasana arsitektur ini luar biasa, Pak. Ada puncak, lereng, gunung, lembah, pemukiman, dan danau. Bedugul ini sebuah kawasan sempurna, arsitektur alami. Singkat saja, Pak, pendapat Bapak. Baik ya, kita harus akui Bedugul adalah sebuah karya arsitektur yang agung. Ya, jadi wajar menjadi tourist destination. Pelajarannya, kita dituntut jadi untuk mampu menciptakan kreasi karya arsitektur yang dalam tanda kutip agung, agar publik menghargai sebagai sebuah karya yang monumental, bahkan menjadi tujuan daripada wisata. Nah, Pak, terkait dengan arsitektur Mahardika, bagaimana pandangan Bapak? Arsitektur Mahardika itu, jadi para insinyur, arsitek maupun desainer ya, perancang harus memiliki jiwa yang Mahardika. Jadi ada kebebasan dalam berkarya, dalam berkreasi, rancang bangunnya. Namun ada catatan di sini terkait dengan arsitektur tradisional yang terikat dengan tradisi-tradisi, kemudian pakem-pakem dan panduan dalam rancang bangunnya, dalam arsitektur terapannya. Nah, ini dibatasi oleh sebuah panduan yang sudah tertulis satu pakem di situ. Pak Suyoga, sebagai closing statement, singkat saja, Pak. Ya, baik pemirsa, arsitektur Mahardika automatically pikiran kita adalah sebuah rancang bangun yang out of box. Ya, jadi sementara semua rancang bangun arsitektur Hindu utamanya adalah sudah terpatron, ya sudah terpatron demikian. Jadi ada tuntutan fungsi di situ, kemudian harus selaras dengan sosial budaya, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman. Nah ini seperti sekarang misalnya zaman COVID seperti itu, seperti apa perkembangannya? Ya harus direvitalisasi. Jadi misalnya dalam arsitektur tradisional Bali ada aling-aling, bukan hanya untuk keamanan dalam tanda kutip niskala, juga harus mempertimbangkan protokol kesehatan. Jadi di depan aling-aling barangkali harus ada tempat cuci tangan atau di depan angkul-angkul. Nah seperti itu. Jadi harus mengikuti dia juga perkembangan zaman. Nah itu kira-kira. Terima kasih Pak Yoga, sebuah penjelasan yang sangat akurat. Pemirsa, demikian tadi ngobrol inspiratif on the spot tentang Mahardika dalam kacamata arsitektur. Semoga memberi inspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia dan Pak Suyoga mohon pamit undur diri.
Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen, Pak. 1, 2. Berikut ini program Cemeti, cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi selalu becik dalam karunia yang tinggi. Berjumpa kembali dalam program Resi, renungan singkat bersama saya Nia Gandiwa, ngiring Ratu Pedanda Putra Yoga. Hari ini kita akan mengulas tentang topik bahasan yang sangat menarik, Purnama dan Tilam. Sebagai hari suci menurut agama Hindu, seperti apa filosofinya dari ranah tatwa, susila, dan acara? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawaban dan pencerahan Ratu Pedanda setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Sebentar lagi kan kita akan melewati Rahinan Purnama. Apa hal yang paling spesifik dari Rahinan Purnama ini dibandingkan dengan hari-hari suci yang lainnya, Ratu Pedanda? Nah, sebagaimana pernah katakan tadi bahwa Purnama itu peralihan dari gelap menuju terang. Jadi pada saat ini yang patut dilakukan ialah melakukan penyucian diri yang disebut dengan asuci laksana, yaitu bersihkan diri, melakukan persembahyangan, serta dengan mengaturkan sesajen ala kadarnya. Jadi sakasidan yang paling minimal yang sering dilakukan oleh umat Hindu di Bali khususnya adalah canang sari, asap dupa harum, dan dengan saya dengan nanti tirta. Jadi demikian untuk Purnama. Nah, kita masuk pada konsep 3 kerangka dasar ajaran agama Hindu, tatwa, susila, dan acara. Di ranah tatwa, apa makna dari Purnama dan Tilam di Ratu Pedanda? Di ranah tatwa artinya ajaran tentang kesejatian, realitas. Agama Hindu khususnya di Nusantara, khususnya di Bali, menganut paham tatwa yang disebut dengan Siwa Tatwa. Dalam Siwa Tatwa ada rumusan yang berbunyi Eka-Tuwa Sulaksana Badara. Artinya bahwa Tuhan yang hakikatnya tunggal itu dipuja dalam berbagai nama-nama meraga Betara Batari. Dan juga beliau di aspek yang disebut transenden maupun imanen. Dalam kaitan Siwa Tatwa ini, maka beliau hadir di mana-mana, berada di mana-mana, dan dipuja sebagai Hyang Ning segala sesuatu. Dalam hal beliau sebagai Hyang Ning bulan, beliau dipuja sebagai Sang Hyang Chandra. Dan dalam hal sebagai Hyang Ning Surya, beliau dipuja Sang Hyang Surya atau Sang Hyang Siwa Aditya. Jadi bukan bulannya sesungguhnya yang dipuja disembah, tapi Hyang Ning bulan disebut dengan Dewi Chandra. Bukan pula bukan mataharinya, tapi dewa matahari disebut Sang Hyang Surya. Itu aspek tatwa-nya. Sekarang kita menuju pada ranah susila. Apa arti dari Purnama dan film ini bagi umat Hindu dari ranah susila, etika yang bisa kita lakukan sehari-hari, Ratu Pedanda? Sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa dalam agama Hindu ada tatwa, susila, upacara yang tidak boleh dipisahkan. Tatwa tanpa susila juga tidak baik. Demikian pula tatwa tanpa susila, tatwa tanpa susila tidak baik, susila tanpa tatwa juga tidak sama. Bahkan 3 sebenarnya disebut tatwa, susila, dan upacara. Cara itu ketiganya saling melengkapi. Tidak boleh hanya salah satu di antaranya itu. Nah, sekarang tentang susilanya dalam kaitan dengan Purnama dan Tilam, bahwa dalam Purnama Tilam, susila itu kan menyangkut masalah larangan dan yang mesti dilakukan. Susila itu apa yang baik dilakukan, apa yang tidak, apa yang perlu dihindari. Dalam kaitan dengan Purnama, maka yang sepatutnya dilakukan ialah yang disebut dengan merisak, meresik. Merisak dalam kaitan dengan pembersihan lingkungan, maka lingkungan
tempat suci, sangga, pemerajan, kayak tiga dan sebagainya, dan meresik dalam kaitannya pembersihan diri sendiri. Jadi baik alam lingkungan juga diri sendiri perlu dibersihkan, disucikan. Ajaran agama Hindu sangat menekankan pada masalah kesucian, oleh karena Tuhan yang Maha Suci hanya bisa didekati dengan kesucian hati. Dalam usaha untuk mencari itu, bahwa melakukan suci laksana dan seterusnya, dan pula melakukan penyucian hati. Khusus untuk dilem itu hari baik pada untuk amupuk saru laru logo wigena, artinya melenyapkan segala rintangan, halangan, kotoran pikiran dan seterusnya. Terus semua pencerahannya Ratu Pranda. Pertanyaan terakhir kita dari ranah acara, persembahyangan apa yang wajib dilakukan umat Hindu saat Rahina Purnama dan saat Rahina Tilang? Untuk upacaranya sebagai tadi yang katakan bahwa ketiga aspek itu tentu sudah upacara harus dilakukan secara bersama-sama, artinya tidak boleh dipisahkan satu dengan lain. Dalam upacara minimal saat upacara di dalam bahwa upacara di Bali umat Hindu itu memakai sarana banten yang paling minimal itu berupa canang sari, canang genten dan seterusnya. Itu dia persembahkan sesuai dengan kemampuan, misalkan dengan rumah, dengan asap, buah harum dan sebagainya. Dan yang terpenting jelas bahwa semua hal itu dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, tulus dan seterusnya. Tapi dalam purnama yang khas seperti purnama kapat dan purnama tase ada tambahan upacara yang patut dilakukan, apakah daksina, sundu kuning dan seterusnya, ada termuat hal itu dalam Lontar Sundarigama. Di sana secara terinci sudah disebutkan tentang apa yang dilakukan. Untuk sesama Ratu Pranda untuk pencerahannya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah resi renungan singkat Widya Miaga Dewa ngiring Ratu Pranda Putra Yoga. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, keharmonisan, saya, Made Sunarsa, Ketua KPID Bali, dari studio HiTV Channel 3, untuk toleransi Indonesia. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Anak Hindu milenial tandanya berkarma tak meninggalkan doa. Anak Hindu milenial visinya berkarya berakar budaya. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Anak Hindu milenial visinya berkarya berakar budaya. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Sebagai kaum Hindu milenial antara pura dan tempat kerja punya tujuan sama, bangsa tam jagadita, yeah. Kaum Hindu milenial sifatnya logika rasa bersama-sama. Kaum Hindu
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.